Oke, langsung kita minggu depan akan mengajarkan suatu tema tentang rencana pembangunan ya. Nanti dasar firman Tuhan dari kitab 2 Samuel pasal yang ke-7. Adapun tujuan daripada ini slide-nya saya lihat yang ini yang lalu punya ya. Ini saya minta sama Langsung Levi. Isinya saya lihat masih boleh, jadi saya masih pakai slide yang lama. Mungkin nanti kalau umpama ada masukan dari Langsung boleh dimasukin ya. Jadi ada 4 hal yang di tujuan dari pengajaran kita tentang rencana pembangunan. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita, dan menjelaskan mengapa Salomo secara sebagian dan Yesus secara penuh itu memenuhi janji Allah pada Daud. Terus nanti juga kita mengenali tempat kita atau kita sekarang nih dalam janji-janji yang Allah berikan dalam Daud ya. Terus bersyukur kepada Allah untuk apa yang Tuhan telah kerjakan atau sedang kerjakan bagi kehidupan kita. Sebelum kita mulai itu ada 2 pertanyaan yang mungkin kita perlu sebagai ice breaking ya bagi teman-teman remaja kita. Kita mungkin bisa sampai kepada mereka apa yang telah kita kerjakan bagi Allah dalam seminggu ini, atau bisa jadi bukan hanya seminggu, bisa jadi kita ngomong apa yang telah kita kerjakan bagi Allah dalam hidup kita gitu. Boleh juga seperti itu. Mungkin mereka boleh memberikan feedback atau respon, atau mungkin mereka ada yang ngomong mereka mungkin melayani Tuhan, ada pelayanan, atau mungkin mereka sudah mengerjakan misalnya menjadi pengurus atau bagaimana gitu ya. Terus kira-kira apakah yang Allah butuhkan dari kita? Jadi Allah butuh apa ya dari hidup kita nih? Allah ada butuh nggak sesuatu dari kita? Mungkin boleh lontarkan ini pertanyaan untuk mereka boleh memberikan feedback ya. Nah, setelah mereka memberikan feedback itu, kita juga kemudian akan pampangkan ini gambar di dalam orang ibadah ya, gereja yang cukup mewah. Terus kita juga bisa dikasih gambar, beberapa gambar ini. Nah ini adalah gereja Tuhan yang dibangun dengan cukup mewah. Nah kalau kita melihat ini gereja Tuhan yang begitu mewah, kita berpikir bahwa pasti ini sebenarnya gereja yang tadi digambar itu adalah The Basilia of Lady of Peace. Jadi termasuk gereja yang besar, mewah, megah, yang dimana luas tempat itunya itu ada 30.000 meter persegi luasnya ya. Dibangun dalam 4 tahun, terus kemudian kapasitas lebih kurang 18.000 orang, dan biaya itu waktu itu sekitar 300 juta atau hitungan triliun ya kalau dirupiahkan. Nah kalau kita lihat bagaimana gereja ini dibangun megah oleh setiap jemaat yang ada di sana ya. Nah kita pasti berpikir mungkin orang-orang itu pasti adalah orang-orang yang sangat mengasihi Allah. Kan dapat kita lihat betapa banyak gitu ya, baik upaya, usaha, dana maupun daya mereka berikan untuk gereja mereka ini boleh bangun berdiri. Nah kalau kita melihat bagaimana gereja itu dibangun dan kita lihat kayaknya orang itu sangat mengasihi Allah. Nah, apakah kita sudah melakukannya gitu? Apakah kita juga ibaratnya itu melakukan hal yang sama seperti orang-orang yang mengasihi orang-orang yang mengasihi gereja mereka, membangun ya dengan memberikan dana dan upaya gitu ya. Nah, kalau kita misalnya merasa belum melakukan itu, mengapa gitu? Ya, terus mengapa gereja kita juga tidak memiliki seperti ini ya. Jadi di dalam suami Yesus katakan gedung yang menjulang tinggi, terus kemudian ada juga yang ini figura-figura yang ada emasnya seperti itu ya. Nah sebenarnya tidakkah kita berpikir bahwasanya kita harus membangun rumah Allah yang lebih baik bagi Allah? Ya, kita harus membangun rumah yang lebih baik bagi Allah. Jadi dengan adanya gedung-gedung ini gereja yang megah dan ini itu membuktikan kita
tidakkah kita berpikir kita harus membangun rumah Allah yang lebih baik. Jadi ini buktinya kalau semakin megah, semakin bagus, itu akan membuktikan bahwasanya memang kita harus layak memberikan yang lebih baik bagi rumah Allah, seperti itu. Nah, hari ini nanti kita juga akan belajar bagaimana seorang raja, yaitu Raja Daud juga memiliki pemikiran yang sama. Dia mempunyai keinginan juga untuk membangun sebuah rumah Tuhan. Ya, kalau di 2 Samuel pasal ini kita akan coba buka 2 Samuel pasal yang ke-7. Kita akan coba bacakan satu perikop itu. Mungkin bisa kita mulai dari Laksudesi, nanti bacakannya. 2 Samuel pasal yang ke-7. 2 Samuel pasal yang ke-7, kita baca satu perikop itu ya. Ayat 1 sampai dengan ayat ke-17. Bergilir nanti. Laksudesi. Janji Tuhan mengenai keluarga dan Raja Daud. Yang pertama, ketika Raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Berkatalah raja kepada Nabi Nathan, lihatlah aku ingin diam dalam rumah dari kayu atas pada perkataan di bawah tenda. Lalu berkatalah Nathan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab aku akan menyertaimu. Ayat 4, tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakanlah kepada hamba-Mu Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tapi aku selalu mengembara dalam rumah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembara umat Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, bila kau katakan kepada hamba Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau daripada ketika mengirimkan engkau menjadi raja atas umat Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang yang besar yang ada di bumi. Sudah isi lagi. Ayat 10. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkan, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, tidak pula ditindas oleh orang-orang kalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat kaki-kaki atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepada dari kaum semua musuh. Juga diberitahukan Tuhan kepadaku, Tuhan akan memberikan itu demi Tuhan. Apabila umurku sudah genap dan engkau telah mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaan. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tata kerajaannya untuk lama-lama. 14, aku akan menjadikan bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Apabila dia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan yang benar dipakai oleh orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dari kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, tatamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkata ini dan tepat seperti penglihatan ini, maka berbicara kepada Daud. Nah, di satu perikop yang kita baca ini kita akan menemukan apa sih yang Daud ingin kerjakan bagi Tuhan ya. Jadi di dalam tempat ini adalah, jadi waktu sudah Daud Saul dan Yonatan mati ya, jadi
Raja Daud sebenarnya menjadi raja itu menunggu waktu yang cukup lama ya, sekitar 15 tahun kalau nggak salah, dia baru kemudian diangkat jadi raja. Jadi waktu Saul dan Yonatan itu mati, Daud meratapi, terus kemudian Daud diangkat jadi raja, terus kemudian dia menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota dan membangun sebuah istana yang indah. Nah, dia juga punya rencana akan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem gitu. Jadi itu yang kepikiran sama dengan Daud ya. Jadi dia setelah membangun istana dari kayu aras, kayu aras itu dikirim oleh Raja Tirus ya. Di situ dia coba bangun, terus kemudian suatu kali dia berpikir seperti yang kita baca dari berikut itu adalah, masakan aku tinggal di istana yang megah, terus Allah sedangkan tabut perjanjian itu tinggal di kemah gitu, artinya gitu. Dia punya keinginan untuk membangun juga. Jadi hal itu sebenarnya saya pikir adalah hal yang baik gitu. Tetapi kalau kita baca daripada apa yang kemudian rencana baik ini, apa yang Allah respon gitu kan. Nah, jadi apa yang Daud ingin kerjakan itu di ayat 1 sama 2 itu terlihat ya, bahwasanya dia ingin membangun bait Allah. Mengapa Daud ingin membangun bait Allah? Itu karena dia berpikiran seperti di ayat 2 katakan, Daud tinggal di sebuah istana sedangkan Tuhan yang besar tinggal pada sebuah kemah. Nah, apa yang Allah katakan perihal permintaan Daud di ayat 4 sampai 7 itu, di perikat itu dikatakan bahwasanya Tuhan tidak meminta pada Daud atau siapapun untuk membangun rumah baginya. Dan yang jelas juga Tuhan katakan Tuhan tidak pernah diam dalam rumah. Jadi di ayatnya 4 sampai 7 katakan Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam rumah sejak menuntun Israel dari Mesir sampai dengan saat itu ya. Terus kemudian juga kalau Tuhan mau sebenarnya dia bisa juga menunjukkan hakim ya. Kalau memang dia mau bangun sebuah rumah untuk tempatnya bukan tinggal di kemah, dia bisa aja bilang menunjuk salah satu hakim yang dia pakai untuk mengembalikan umat Israel pada waktu itu. Nah, sebenarnya apa poin penting yang Allah buat tentang pentingnya di mana dia tinggal? Jadi Allah itu tidak memerlukan sebuah rumah untuk ada bersama dengan umatnya. Jadi apakah Allah memerlukan sesuatu dari Daud? Nah, secara gamblang sebenarnya itu Allah tidak memerlukan sesuatu, tidak memerlukan sesuatu dari Daud. Ya, berkenan dengan impiannya untuk membangun rumah Allah. Allah mengidentifikasikan apa yang Allah kerjakan bagi Daud. Allah tuh sebenarnya mau kasih tahu sama Daud, dia tuh nggak perlu khawatirkan tentang apa yang dia mau dapat lakukan bagi Allah. Tapi Allah sebenarnya itu ingin Raja Daud itu merefleksikan apa yang telah Allah kerjakan di dalam kehidupan dia pribadi. Ya, kalau kita lihat di dalam, kalau kita baca itu ini apa sih yang Allah kerjakan bagi Daud? Jadi Allah itu setelah memberikan respon apa yang dia keinginan itu, dia sebenarnya tuh Allah tuh pengen kasih tahu sama Daud, kamu tuh tidak perlu mikiri tentang ini keinginanmu tuh untuk aku ini mau tinggal di mana, tidak perlu punya pemikiran bahwasanya aku perlu rumah dan sebagainya. Tapi Allah tuh pengen Daud itu berpikir dan merefleksikan apa yang Allah lakukan. Nah, di ayat 8 sampai 11 di Samuel 2 sampai pasal 7 itu apa sih yang Allah telah kerjakan bagi Daud? Di situ kan dia menjadikan dari Daud yang seorang gembala itu menjadi seorang raja. Terus kemudian Allah selalu bersama dengan Daud. Allah menaklukkan musuh-musuh Daud. Allah membuat nama Daud menjadi besar. Kemudian juga Allah menyediakan rumah yang damai. Jadi setelah Daud menang, terus kemudian Daud sudah tinggal itu, sampai dengan nanti keturunannya itu di situ terjadi kedamaian, tidak ada lagi ibaratnya itu perang dan sebagainya. Jadi Allah menyediakan rumah yang damai bagi Israel atau situasi yang damai ya. Terus Allah memberikan keamanan di situ. Allah juga menetapkan dan memberikan keturunan. Nah,
mengapa Allah mengingatkan Daud tentang semua hal itu. Jadi ayat 8 sampai 11 itu Allah tuh mau Daud tuh merefleksikan apa yang Allah lakukan yang di poin-poin yang setelah saya sebutkan ini. Nah, mengapa Allah mengingatkan Daud tentang semua yang dia kerjakan bagi Daud? Nah, supaya Daud tuh bisa melihat siapa sih yang sebenarnya berperan. Terus supaya Daud juga dapat melihat bahwa dia sungguh tidak bisa melakukan apa-apa bagi Allah. Jadi semua yang Daud peroleh semua itu sebenarnya itu semua itu Allah yang melakukannya bagi Daud gitu. Terus kemudian Allah yang melakukan semuanya bagi Daud ya. Nah, kita juga belajar dari apa yang Allah rencanakan bagi Daud ya. Daud merencanakan membangun rumah Allah, tetapi sebenarnya Allah lah yang membangun rumah untuk Daud. Artinya membangun rumah ini artinya bukan rumah istana yang dia bangun, bukan, tapi dia menjanjikan tentang rumah atau kerajaannya atau keturunannya Daud itu sendiri. Di 2 Samuel pasal 7 ada 3 janji yang Allah berikan bagi Daud. Ya, di ayat 12 sampai 13 anak Daud nanti akan menjadi penerusnya. Terus kemudian anaknya itu yang akan membangun rumah bagi Tuhan. Ya, jadi impian Daud itu, keinginan Daud itu nanti akan terrealisasi pada waktu anaknya yang waktu jadi raja. Jadi anaknya akan membangun rumah bagi Tuhan. Nah, kerajaan anaknya itu akan kekal selamanya. Nah, mengenai ketiga janji ini, apakah setelah Daud ini kan nanti Salomo yang akan menjadi raja, apakah Salomo dapat memenuhi janji ini? Ya, kalau kita lihat dari rentetan kehidupan Salomo setelah dia jadi raja setelah ayahnya Daud itu, ya dia tidak bisa ya. Salomo tidak, memang dia membangun ya. Dia membangun rumah bagi Allah. Tetapi dia janji yang diucapkan Allah itu tidak berlaku secara kekal ya. Kayak kerajaannya Daud itu tidak kekal. Karena ya Salomo itu melakukan tidak hidup seperti ayahnya ya di akhir hidupnya. Jadi sepertinya Salomo itu tidak dapat menggenapi janji yang Allah ya. Jadi bukan Salomo yang dimaksudkan. Lalu siapa yang disebut sebagai anak Daud lagi? Nah, kalau kita lihat itu adalah Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus adalah anak Daud, keturunan Daud ya. Nah, bagaimana Tuhan dapat memenuhi janji kedua? Jadi Tuhan Yesus dapat memenuhi janji kedua, yaitu membangun rumah bagi Tuhan. Nah, kita akan coba baca bagaimana Yesus nanti adalah sebagai batu penjuru di Efesus pasal 2 ayat 19. Nanti coba saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Efesus 2 ya 19. Demikian kamu bukan lagi asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Salah ya? Betul ya? Saya lihat slide-nya langsung ke atas, salah lihat slide. Jadi sampai ayatnya yang ke-22 ya. Dan di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Nah, Suami Yesus yang menjelaskan bahwasanya apa sih batu penjuru itu? Batu penjuru itu adalah batu utama yang ditempatkan di pojok sebuah bangunan. Biasanya itu batu yang terbesar, terkokoh dan akurat.
batu yang menjadi dasar bagi pengukuran lain dalam konstruksi ya. Jadi Yesus itu dikatakan sebagai batu penjuru, jadi dia adalah seperti gambar yang Jadi gambaran batu penjuru itu adalah seperti yang di pojokan seperti itu ya, yang kayak terasa seperti gambar salib itu. Itulah batu penjuru yang dimana dikatakan nanti akan dibangun di situ. Jadi yang lainnya akan dibangun di atas batu itu. Bagaimanakah janji kepada Daud ini juga cocok untuk kita, atau maksudnya itu berlaku juga untuk kita ya, karena kita itu juga bagian dari kita itu adalah bagian dari bait yang Yesus bangun. Kita adalah anggota tubuh Kristus ya. Jadi Yesus itu batu penjuru di situ. Apa itu ya? Saya juga baru tahu. Saya nama-nama murid ya, nama-nama orang itu ya. Berarti jadi ini batu penjuru, terus kemudian ya, Mas Herman buat ya. Masing-masing kelas. Oh, masing-masing kelas ya. Jadi di sanalah dibangun nanti tubuh Kristus ya. Jadi kita adalah bagian. Jadi ini gambaran tentang kita adalah ya. Oh gitu ya. Saya bacanya tuh di slide-nya nggak main kayak gini, jadi baru tahu kalau dia muncul seperti ini. Jadi kita adalah bagian dari bait ya, bagian dari bait yang Yesus bangun ya. Yesus adalah sebagai batu penjuru. Oh banyak ya. Belum habis ya. Itu contoh apa? Yes, itu saya yang buat sampelnya. Ini Oh, soal PBT-nya langsung ya. KRS siapa KRS? Ini sengaja. Nah, tadi kan kita ada dua pertanyaan tuh kan. Dua pertanyaan, apakah yang telah kita lakukan, dan apakah Allah membutuhkan sesuatu dalam hidup kita, ya kan? Nah, setelah belajar dari kisahnya Daud, dari dia punya rencana yang menurut saya cukup baik, terus kemudian Allah menjawab, terus Allah memberikan, Allah pengen sebenarnya itu bukan apa ya, Allah pengen Daud itu merefleksikan ya apa yang telah dia Allah lakukan dalam kehidupan dia ya. Nah, setelah belajar dari pelajaran ini, apakah kita akan mengganti jawaban yang mungkin murid-murid tadi kasih respon ya di pertanyaan awal tadi ya. Nah, alih-alih dua pertanyaan dari awal tadi, sebenarnya itu pertanyaan apa yang sebenarnya kita harus lebih fokuskan, ya kan? Yang kita harus lebih fokuskan adalah apa yang Allah telah kerjakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, mungkin ya, dalam pertemanan kita, dalam kesehatan kita, ya. Jadi apa yang sudah Allah kerjakan dalam hidup kita masing-masing ya. Jadi kita bisa minta teman-teman, mungkin ya, kalau saya berpikir kita boleh memberikan dalam hidup kita apa yang sudah Allah kerjakan ya. Kalau saya mengingat bagaimana apa yang Allah kerjakan dalam hidup saya, salah satu yang sangat saya boleh masih ingat tuh mengenai pertanyaan ini adalah waktu saya merantau dulu ya. Jadi bagaimana Allah juga memimpin saya, memberikan saya tanggung jawab untuk manage satu supermarket, dan di sana juga setiap hari saya melihat bagaimana Allah tuh turut campur di dalam ini ya. Kalau kita cerita supermarket ini sebenarnya, atau toko-toko atau usaha yang itu sebenarnya itu intinya adalah mereka itu ibaratnya menunggu orang yang datang. Beda kan kalau sama agen atau distributor gitu. Saya menyadari hal itu, dan saya saya cuma berpikir bagaimana hanya caranya itu membuat mereka terus balik atau tetap ya berlangganan sama kita. Jadi kalau toko atau usaha itu ya salah satunya adalah servis gitu. Bagaimana pelanggan itu bisa datang dan
menjaga pelanggan yang datang tuh bisa merekomendasikan toko kita itu kepada orang-orang lain atau ke tukang-tukang dan sebagainya. Jadi beda kalau sama agen. Kalau agen kan ibaratnya mereka punya service yang mengejar sesuatu gitu. Kalau toko udah jadi di sana saya lihat bagaimana Tuhan itu juga kadang-kadang kalau paginya sepi entah bagaimana, kadang-kadang saya berpikir aduh kok sepi sekali gitu kan, karena setiap hari perlu dilaporkan dan penjualan dan sebagainya. Tapi nanti sore Tuhan buat ramai gitu, Tuhan datangkan orang-orang. Kadang-kadang kebalikan, pagi menjelang siang itu ramai, nanti sore sepi gitu. Jadi makanya saya lihat bagaimana di dalam, bukan saya yang pintar bagaimana, tetapi memang itulah berkat yang Tuhan berikan. Dan kedua tuh yang saya rasakan selama kami di sana itu mungkin 3 tahun lebih itu, tidak pernah Tuhan izinkan itu anak tuh sampai sakit, sampai masuk rumah sakit. Sama seperti di Jambi ya, Jambi pernah waktu kecil sih masuk rumah sakit sampai masuk, tapi di sana sakit tetap ada, tapi nggak Tuhan izinkan sampai dirawat di rumah sakit. Nah itu yang saya sungguh-sungguh rasakan, bagaimana Tuhan bekerja atau melakukan hal apa dalam keluarga saya. Nah dari pertanyaan yang tadi terakhir itu, ya mungkin kita masing-masing guru juga dalam kehidupan keluarga kita atau pribadi kita sendiri, apa yang Allah sudah kerjakan kita juga boleh sharingkan. Atau mungkin kita juga boleh minta kalau memang ada murid yang mau membagikan juga apa yang Allah boleh kerjakan dalam kehidupan mereka, juga kita boleh minta mereka untuk kemudian sharing seperti itu. Tapi saya sih berharap mungkin kita sendiri juga bisa mempersiapkan sharing kita masing-masing, karena kadang-kadang kalau mengharapkan anak murid kan kadang-kadang nggak mau ya, anak murid mau ceritakan apa yang ini. Tapi waktu kita sudah bisa merefleksikan atau mengingat apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita, harusnya kita boleh lebih bersyukur. Maka saya sangat juga bersyukur buat apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan saya selama saya di perantauan. Harusnya respect kita itu waktu kita merefleksikan apa yang Allah sudah kerjakan dalam hidup kita atau setiap anak remaja kita harus lebih bersyukur pada Allah, lebih mengasihi Allah, menunjukkan kasih Allah itu, dan melakukan semua hal dengan ucapan syukur ya. Itu yang harusnya ini. Ketika kita menyadari betapa kita membutuhkan Allah dan bahwa Allah telah melakukan semuanya dalam kehidupan kita, kita akan dipenuhi dengan kasih, dan kasih itu harus kita refleksikan atau kita lakukan melalui perbuatan ya. Ketika kita menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi dalam hidup kita, satu juga yang menjadi dasar dalam pelayanan saya pribadi juga, kalau Tuhan mungkin izinkan saya boleh melayani dalam beberapa hal, satu prinsip yang tetap saya pegang itu adalah semua itu dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Nah, prinsip inilah yang selalu saya ingat dalam pikiran saya, supaya saya tuh tidak bermegah gitu. Karena memang apa yang kita bisa kerjakan sebenarnya itu Allah yang lakukan itu. Kita itu cuma sebatas seperti alat gitu, alat yang dipakai oleh Tuhan. Maka itu prinsip itu yang seperti yang firman Tuhan katakan itu semua dari Allah. Paulus ya yang katakan dari Allah, oleh Allah dan untuk Allah. Nah prinsip itu yang saya terapkan dalam hidup saya, sehingga saya selalu mengatakan ya tanpa Allah ya kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, kita dipenuhi dengan kasih Allah, dan kasih itu ditunjukkan melalui perbuatan. Ya, jadi kalau kita juga boleh bercerita bagaimana juga hidup kita ya masing-masing kan berbeda ya. Mungkin kita ada hidup yang dari keluarga yang mungkin belum mengenal Tuhan, ada juga mungkin hidup di dalam keluarga yang mungkin sudah Kristen notabene ya. Tetapi kita menjadi Kristen kan bukan karena keluarga juga. Terus kita juga boleh ceritakan bagaimana hidup kita yang dari dulu ya, hidup penuh dengan karakter-karakter yang tidak sesuai, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, banyak dosa pelanggaran yang kita lakukan. Terus kemudian Allah dengan kasih mungkin ya, ada yang mungkin dari seorang yang jahat. Contoh kalau saya masih ingat tuh ada seorang pendeta ya,
Waktu itu pernah kalau nggak salah pernah ditayangkan juga filmnya, dia dari seorang pembunuh. Ya, pembunuh. Kayaknya saya juga pernah sharingkan di sini, tapi saya lupa. Ada seorang pembunuh dari gangster, dia membunuh, terus kemudian ditangkap oleh Tuhan, dia kemudian bertobat, menyerahkan diri dan dipenjara. Dia ketemu sama teman-temannya orang-orang gangster juga, tapi dia berubah di dalam penjara itu, dan di mana perubahan yang dialami itu waktu dia mendekat semakin Tuhan, mendekat sama Tuhan bertobat, dia malah dilecehkan, diperlakukan tidak adil sama orang lain, sama sipir penjara sekalipun juga, sama teman-teman penjaranya juga. Di sana dia perlakukan, tetapi Tuhan mau pakai dia untuk jadi seorang pendeta yang menjadi berkat bagi orang lain. Hidupnya dipakai menjadi pendeta ya. Itu ada dalam video dan itu ada kesaksian nyata, sehingga saya waktu itu ya. Nah, dalam hidup kita juga dengan latar yang berbeda, apakah mulai penyakit Tuhan menyadarkan kita, atau melalui satu peristiwa apapun juga yang membuat Tuhan itu membuat kita bertobat dan kita boleh merasakan kita manusia yang berdosa, dan kemudian oleh karena Tuhan boleh mati bagi hidup kita, Tuhan boleh mengangkat kita jadi anaknya, Tuhan boleh menebus dosa-dosa kita, dan kemudian mengubah hidup kita dari kehidupan yang lama sedikit demi sedikit berubah menjadi kehidupan yang boleh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ya. Jadi pelajarannya kita, jadi saya juga berpikir setelah kita mungkin nanti seperti tadi ya, menceritakan bagaimana apa yang sudah Allah kerjakan dalam kehidupan kita, terus kita memberikan poin statement ini ya, kita juga bisa ngomong sama anak murid. Satu hal adalah kalau memang anak murid ada di dalam kelas kita yang banyak sebagai aktivis pelayan Tuhan ya, belajar dari apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan laut ya, kita berpikir pelayanan kita, apakah Allah itu butuh pelayanan kita, apakah tanpa pelayan kita itu Allah nggak bisa pakai orang lain dan sebagainya. Kita harus menyadari mereka bahwa kalau Tuhan boleh memakai mereka jadi pelayan atau aktivis, itu semua karena apa? Karena kasih. Kedua adalah kita juga bisa katakan bagi mereka, kalau kalian bisa boleh melayani Tuhan, pelayanan kalian itu adalah sebenarnya salah satu bukti juga bahwasanya kita boleh membalas cinta kasih Tuhan. Jadi kita dalam pelayanan juga tidak boleh sombong, dan kemudian tidak boleh memegahkan diri, dan kita harus tahu bahwa pelayanan kita itu adalah membalas cinta kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah kerjakan, menebus hidup kita, menyelamatkan dan memberikan kehidupan kekal, janji keselamatan bagi kehidupan kita. Jadi anak murid juga boleh sadar bagaimana juga seperti Daud juga disadarkan Allah. Allah pingin bukannya apa-apa yang mau dilakukan Daud, tetapi Allah pingin Daud itu merefleksikan apa yang Allah kerjakan dalam hidup dia dan dalam kehidupan Raja Daud itu sendiri. Jadi anak murid sendiri juga boleh berpikir bahwasanya mereka juga gak bisa apa-apa. Pelayanan itu adalah sebagai merefleksikan kasih yang sudah mereka terima dari Allah dalam hidup mereka gitu. Jadi pelayanan itu adalah satu bukti kita juga boleh mengasihi Allah. Mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk pelajaran ini ya. Mungkin ada masukan dari contoh yang teman-teman. Iya, dulu modelnya pertanyaan ya, awal-awal dulu gitu. Ya, thank you sudah untuk presentasinya. So far sih sebenarnya secara PPT itu nggak masalah sebenarnya. Cuman satu hal yang mungkin Mas juga perlu ingat bahwa menggunakan PPT yang lama itu nggak salah sebenarnya. Tapi yang menjadi salah adalah ketika kita tuh nggak tahu pola pikir orang yang membuat aplikasi itu. Gitu.
Nah, saya ngeliat dari tadi saudaranya tuh sebenarnya nggak nangkep PPT ini mau ngomong apa sih. Karena terlihat setiap slide di next itu pun nggak tahu ngomong apa, dan yang ngomong itu cuma yang slide sebenarnya. Sisanya Lawson cuma menambahkan kalimat-kalimat pengantar untuk masuk ke setiap slide. Nah, menurut saya kesulitan kita nantinya kalau mengandalkan slide yang lama sebenarnya nggak apa-apa, tapi kita perlu tahu sudut pandang si pembuat, kenapa dia membuat alurnya itu seperti itu. Nah, kalau kita nggak tahu kerangka berpikir si pembuat, maka kita akan sangat kesulitan, gitu ya. Kayak misalnya dari tadi saya coba mikir-mikir gimana ya, maksudnya dari pendahuluan, dari kalimat yang pertama terus masuk ke dalam gereja. Nah, menurut saya lebih baik kalau menurut saya mungkin kalimat yang pertanyaan di awal itu nggak perlu, menurut saya kasih tau aja, teman-teman tahu nggak ini gereja siapa? Ya. Dan kan ada gedung gereja ini. Nah, kalian tahu nggak ini gerejanya siapa? Siapa yang buat, gerejanya di mana, misalnya gitu kan? Oh, ini bagus ya gerejanya. Mungkin kalau untuk kita hari ini sih ngelihatnya kayaknya sih nggak sesuai serak kita. Kenapa? Karena anak modern yang zaman sekarang melihatnya kayak gini mungkin agak kurang serak gitu loh. Nah, kita kan ini alangkah baiknya tuh perlu dikasih tahu juga ini gerejanya tuh ada di mana, ini tahun berapa, apalagi itu hitungannya $300 juta per tahun kapan, misalnya, supaya memberikan gambaran kepada anak-anak, ini loh ada orang Kristen yang dimana sebagai satu umat dia berjuang memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu poinnya. Ini menurut saya nggak tahu. Jadi ada poin di mana mereka berusaha berjuang membuat sesuatu sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan. Ya kita nggak tahu sejarahnya itu kenapa itu dibuat seperti itu, kita nggak tahu. Tapi at least yang kita tangkap adalah ada orang-orang umat Tuhan yang dimana mereka merelakan atau memberi apa yang mereka bisa beri untuk membangun sesuatu bagi Tuhan, gitu ya. Nah, setelah itu Lawson bisa ceritakan, boleh next. Oke ya. Nah, menurut saya kalimat ini kalau nggak tahu maksud si penulis, si pembuat lesson apa, kita bingung. Apa kita melakukan apa? Bangun gereja kan? Ya nggak mungkin gitu. Kalau ditanya apakah kalian telah melakukannya, membuat gereja? Ya pasti tidak jawabannya. Terus kenapa lagi kita tanya lagi? Kenapa nggak bangun gereja? Ya kan jadi makin aneh kan maksudnya. Kenapa nggak bangun? Ya mungkin Iya kan? Nah, harusnya kan berarti kan pertanyaan itu lucunya adalah apakah kalian pernah berbuat sesuatu bagi Tuhan sebagai ucapan ekspresimu, kamu mengasihi Tuhan atau kamu bersyukur sama Tuhan. Ketika dibilang enggak, kenapa enggak? Kan Tuhan udah tahu baik. Kan bukan soal kenapa kamu nggak bangun gereja, kenapa? Makin aneh dong, anak-anak makin bingung. Ya, kenapa loh, saya juga nggak tahu kenapa saya nggak bangun gereja. Nah terus mengapa gereja kita tidak memiliki apa? Orang yang bangun gereja tidak punya gambar-gambar itu kah? Atau seperti apa maksudnya? Nah kita kan perlu tahu nih, si pembuat ini menanyakan itu apa, berarti pasti ada kalimat verbal yang itu tuh nggak dicatat di dalam notes slide PPT itu, sehingga membuat kita tuh nggak tahu ini maksudnya apa gitu loh. Ya kan? Tidakkah kalian berpikir bahwa kita harus membangun rumah yang lebih baik bagi Allah? Loh, saya nggak tahu saya harus bangun rumah gitu loh. Ya saya bangun rumah saya sendiri aja susah, mau ngapain bangun rumah untuk Tuhan? Nah, jadi maksud saya adalah alangkah baiknya adalah menarik satu sudut pandang bahwa oh kenapa ya ada orang tuh berjuang untuk bangun gereja misalnya. Oh karena mereka tahu bahwa gereja menjadi juga lambang salah satunya kehadiran Tuhan di sana, tempat berkumpulnya umat untuk bisa hadir bersama dengan Tuhan, beribadah. Dan kenapa ada orang-orang yang terus memperjuangkan hal itu? Karena mereka belajar melihat bagaimana mereka berusaha memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai dasar mereka sudah mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Nah, hal ini ternyata mirip loh dengan cerita yang di dalam 2 Samuel pasal 7 menggambarkan tentang ada seseorang yang dia sudah banyak mengalami kasih Tuhan dan dia merasa dia punya banyak hal dan dia perlu beri yang terbaik bagi Tuhan. Dan ini ada cerita tentang Daud. Nah, terus jelaskanlah kenapa dengan peristiwa Daud di dalam 2 Samuel pasal 7. Oh, Daud merasa dia udah jadi raja. Pada waktu itu jadi raja berarti dia menguasai seluruh wilayah. Ya, berarti semua perpanjangan
perpajakan, penghasilan, dia memiliki itu, dia punya banyak harta. Dan dia sudah bangun tempat untuk dia beristirahat, dalam pengertian rumahnya dia sendiri. Dan dia berpikir, masa iya aku punya rumah yang sebesar dan sebagus itu, tapi aku tidak memberikan kepada Tuhan. Nah, disinilah baru kita kaitkan konteksnya bahwa sebenarnya Tuhan nggak butuh rumah itu, maksudnya Tuhan nggak butuh gereja atau bait suci pada waktu itu. Tetapi kehadiran bait suci pada waktu itu untuk menggambarkan adanya kehadiran Tuhan dalam kehidupan umat percaya. Jadi makanya kenapa memperjuangkan bagaimana tabut perjanjian itu tetap dibawa masuk ke sana untuk memberikan gambaran Tuhan hadir bagi orang Israel. Dan adanya bait suci yang dibangun untuk menunjukkan bahwa Allah berkuasa di dalam kehidupan orang Israel, memimpin perjalanan hidup itu. Nah, baru next slide lagi. Itu kan dari sudut pandang di sini kan, dari sudut pandang apa yang Daud lakukan. Nah, next lagi. Nah, terus bagaimana dengan Allah yang meresponi hal itu? Apa jawaban Tuhan kepada Daud yang punya pemikiran dia mau bangun sesuatu buat Tuhan? Tuhan menjelaskan kepada Daud, sebenarnya Tuhan tidak perlu rumah atau gedung untuk menunjukkan kehadirannya. Tetapi di sini Tuhan minta Daud untuk kembali merefleksikan sebenarnya apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupnya. Nah, sampai di sini kaitkan dulu dalam kehidupan anak-anak. Sering kali kita berpikir kalau saya udah datang ke gereja, saya memberikan persembahan, saya hadir, belajar dalam kelas, itu kita rasa kita udah too much memberikan sesuatu untuk Tuhan. Padahal sebenarnya Tuhan nggak butuh itu. Nah, tapi hari ini kita mau belajar melihat bahwa coba deh kita refleksi sebenarnya kita yang sudah banyak memberi kepada Tuhan atau justru Tuhan yang memberi lebih banyak kepada kita. Nah, kenapa Tuhan masih terus memberi yang terbaik bagi kita? Kenapa masih Tuhan pelihara masih ini? Ya karena Tuhan mengasihi umatnya termasuk kita. Nah, disinilah Tuhan menjelaskan hal itu kepada Daud. Nah, next lagi slide-nya, tunjukkan, next. Nah, setelah itu next lagi. Nah, itu kan sudut pandangnya. Nah, langsung kita tunjukkan. Habis itu kan masuk ke dalam bagian batu penjuru. Ini kan sebenarnya mau dikaitin soal gimana nanti setelah cerita dari Daud dan nanti keturunannya itu membangun kerajaan, maka dia mau mengkaitkan itu ke dalam perjanjian baru yang nantinya lebih mudah untuk mengkaitkannya ke kita. Menurut saya nggak masalah untuk pakai batu penjuru itu. Toh di Soul Jesus juga ada sedikit menambahkan. Menurut saya itu sudah sangat baik untuk menjelaskan bagian ini. Di mana Yesus sebagai batu penjuru dan kita yang dibangun di atasnya itu. Nah, jadi setelah kita ngerti bahwa kita ini ternyata adalah bagian di dalam gedung itu atau di dalam tubuh Kristus, gereja yang dibangun itu, next. Nah, selanjutnya apa gitu loh? Setelah saya tahu pelajaran hari ini apa, nah itu yang dibuka buat anak-anak supaya anak-anak mengerti bahwa posisi saya di dalam janji Tuhan adalah saya tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, tetapi saya juga berjuang untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, bukan untuk membalas budi kepada Tuhan, tetapi sebagai ungkapan syukur, sebagai bentuk terima kasih atas kasih setia Tuhan. Nah, next lagi masuk kalau di bawah lagi. Nah, ini makanya kenapa muncul kalimat di mana ketika kita bisa fokus pada apa yang Allah telah kerjakan bagi kita. Ini bawa anak-anak itu untuk melihat kehidupan mereka sehari-hari. Ini yang saya nangkap ya, next. Oke. Nah, ini menurut saya itu kalimat yang sebenarnya nggak masalah untuk dibagikan. Tetapi menurut saya poin pentingnya itu yang di bagian yang abu-abu itu. Kita tidak berbuat apa-apa itu. Artinya kita tidak membuat hidup kita tuh jadi lebih berarti di mata Tuhan karena kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena kita rajin pelayanan, kita apa segala macam. Tapi karena justru Tuhan yang melakukannya bagi kita. Nice. Nah, jadi nanti terakhir ditutup dengan sekarang bagaimana dengan perjalanan hidup kita hari ini. Setelah kita tahu bahwa Tuhan setia dengan kita, Tuhan menepati janji bagi kita, Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan menebus dan menyelamatkan hidup kita berbagian di dalam janjinya, kita berbagian di dalam kerajaan Allah atau gereja tubuh Kristus itu. Apa yang seharusnya kita lakukan dengan kita sudah melihat betapa luar biasa Tuhan dalam hidup kita. Nah, itu yang men-trigger mereka untuk berpikir, oh yaudah, saya berjuang untuk melayani Tuhan. Melayani bukan karena saya bisa ini, yaudah saya lakukan, tapi karena saya mau merefleksikan kasih Tuhan melalui pelayanan itu. Saya mampu mengerjakan ini bukan karena saya mampu sebenarnya, tapi karena anugerah Tuhan yang melayani saya. Dan saya melakukan ini bukan karena, oh yaudah karena Rasulullah bilang kita butuh orang.
Enggak, bukan karena kita butuh orangnya. Kita ingin beri yang terbaik bagaimana kita menyerahkan diri kita untuk melayani Tuhan. Nah, menurut saya ketika itu ada, misalnya kalau saya yang akan belajar, saya akan lebih banyak melihat hal-hal itu. Karena memang dalam Soul Winning Jesus sendiri lebih menekankan tentang bagaimana Tuhan yang menepati janji itu. Tuhan yang menepati janji tentang bahwa Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa dari manusia. Tapi yang Tuhan ingin ajarkan pada waktu itu mengingatkan Daud supaya Daud juga tidak menjadi salah keputusan bahwa dia bisa bangun itu karena dia. Karena pada waktu itu ya dia punya kuasa untuk membangun itu. Makanya tadi akan ada di slide beberapa itu bilang bahwa ternyata bukan Daud dan bukan Salomo, tetapi ternyata Yesus Kristus itu sendiri sebagai anak Daud itu. Gitu. Nah, menurut aku itu udah sangat baik. Menurut saya udah itu Kristus yang sangat baik sekali yang bisa dimasukin. Nah, sekarang adalah gimana dengan kita sebagai orang yang dibangun di dalam Ratu Penjuru itu. Nah, itu sih kalau review dan singkatnya dari saya gitu ya. Jadi menurut saya Rasul perlu meng-highlight lebih banyak tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan di Soul Winning Jesus juga mengarahkannya ke sana gitu. Mungkin itu sih. Nah, kalau tadi kan saudara juga bagus tuh di bagian akhir dia mengingatkan kita untuk coba membagikan pengalaman bagaimana kita punya momen ada kita merefleksikan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Menurut saya itu sangat baik. Itu hal yang menurut saya perlu dimasukin dari saudara. Karena itu yang menolong anak-anak merasa bahwa ternyata yang bergumul seperti ini bukan mereka saja, tapi rasa-rasa mereka pun juga bergumul. Rasa-rasa itu juga punya bagian di mana ternyata sulit juga yang bisa merefleksikan kasih Tuhan karena dianggap ya udah terbiasa melakukan yang seperti ini pelayanan apa segala macam. Rasanya kita udah doing something too much untuk Tuhan gitu. Paling itu sih kalau tambahan dari saya. Mungkin kalau dari masalah yang lain ada tambahan. Sedikit. Aduh. Oke, ada. Jadi sebagai dari satu gereja fisik, kita bercerita tentang gereja fisik yang ingin dilakukan oleh Daud gitu. Tapi kemudian akan beralih ke gereja yang bersifat rohani, yaitu susunan dan Tuhan Yesus yang mengikat kita sebagai satu gereja. Nah, itu kira-kira begitu. Jadi kalau kita merasa kita sudah berbuat sesuatu di dalam pelayanan, sebenarnya kita tidak berbuat apa-apa. Kalaupun yang kita melakukan itu yang bagus segala macam, itu semua gereja yang bagus tadi itu menunjukkan yang merefleksikan kasih Kristus, kasih kita ke yang kasih Kristus yang telah kita alami dan kita nyatakan di dalam perbuatan kita. Nah, kira-kira gitu ya gambaran slide yang panjang. Itu panjang tuh kalau di satu slide. Dan menurut saya satu tips lagi adalah karena ini memang dia sih sebenarnya bukan satu pasal ya memang ada satu pautnya itu sampai satu pasal. Tapi maksud saya Rasul perlu membuat ini menjadi satu cerita. Kalau ini nggak dijadikan cerita, saya percaya anak-anak itu pasti sulit mengerti. Apalagi kita nggak menjelaskan konteks kenapa dia harus bangun bait suci kan. Nah, menurut saya itu akan lebih mudah ketika Rasul itu menceritakannya, ketimbang langsung banyakin masuk ke PPT kasih tahu kenapa harus bangun bait suci ya karena ini memang lebih baik langsung gampang tuh untuk diomongin gitu, kasih tahu di penjelasan. Jadi nggak masalah ada pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi maksud saya coba bawa itu menjadi suatu cerita sehingga ketika sudah ada ceritanya akan mempermudah mereka untuk juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kalaupun mereka nggak jawab ya kita nggak usah pikir lagi slide karena kita udah menjelaskan, kita udah mengajarkan mereka di dalam cerita itu sendiri. Gitu. Seperti itu sih. Oke, kalau ada, baik. Mungkin ini kan slide lama sebenarnya. Ini kan sebetulnya rencana pembangunan sebenarnya. Ya, mungkin mungkin dibuat dulu itu maksudnya kalau kita memang ini kan fokusnya kepada Daud yang pengen punya kerinduan untuk membangun rumah Allah oleh karena ya memang dianya sudah melihat puncak dari karir kalau kita mau lebih ngerti gitu ya. Jadi kalau di sini mungkin memang kita ubah kalau misalkan kayak anak-anak belajar mengekspresikan something
mengekspresikan sesuatu. Daud di sini kan konteksnya kan dia mengekspresikan besar karya Tuhan sebenarnya. Dia kan kasih sesuatu yang terbaik. Kalau misalnya saya sempat pikir kalau misalnya kita bikin ekspresi kan anak remaja kan ngerti soal namanya mengekspresikan sesuatu gitu kan. Itu anak-anak kan kadang suka mengekspresikan sesuatu dalam kehidupan mereka gitu kan. Nah kalau ini diambil, maksud saya temanya mengekspresikan, Daud juga mengekspresikan. Nah, jadi contoh-contoh bisa gak mesti asli gereja, karena kan kita bisa kan ambil contoh-contoh orang-orang yang bukan non-Kristen itu juga banyak gitu kan. Contohnya kayak yang sering kayak waktu masih masa Ahok sering bikin masjid kok gitu kan. Tahu dia ekspresinya apa gitu kan. Atau orang-orang yang punya dana yang cukup, atau ada teman-teman dosa jauh-jauh lah, kayak misalnya mungkin di rumah di sekitar ada masjid, ada orang yang kasih kurban. Ekspresinya apa? Ya bisa saja dia karena ucapan syukur ya, karena memang dia punya lebih dan sebagainya. Jadi tentunya ekspresi gitu kan. Nah, jadi kalau tuntutan daripada kan kita kan kalau kita ngomong ekspresi itu ada dua kan. Ada ekspresi yang kadang kan anak-anak kan saya yakin anak remaja tuh ngerti soal ekspresi. Cuman kadang ekspresi ini bisa disalahin gitu. Nah, karena saya sudah memberikan yang terbaik kok, belum tentu, karena di Alkitab sini kita lihat banyak Daud bisa mengekspresikan membangun rencana pembangunan, tapi membangun sebenarnya itu Salomo bukan Daud. Karena Allah bilang nggak usah, tangan kau terlalu banyak darahnya. Saya mau Salomo saja anakmu yang bangun. Jadi Daud hanya mempersiapkan bahan-bahannya. Kan kita tahu ceritanya nanti ke sana kan. Nah, saya juga yakin Allah tidak melarang manusia mengekspresikan, karena saya lihat kalau Allah juga mengekspresikan dirinya itu melalui karya Yesus Kristus. Sehingga kita juga bisa menangkap, oh Tuhan juga mampu mengekspresikan sesuatu tentang dia sebagai creator bagi manusia melalui Yesus Kristus anaknya gitu kan. Nah, jadi anak-anak akan belajar, remaja akan belajar, oh ternyata mengekspresikan sesuatu tuh nggak bisa, mereka akan belajar ekspresi itu penting tapi nggak bisa asal-asalan gitu loh. Nah ada tuntutannya gitu. Daud mau ekspresikan sesuatu melihat pembangunan tapi Tuhan tolak gitu, bukan Tuhan nggak ada indahin, bukan, tapi maksudnya itu enggak, nanti ada yang bangun, ngerti, Tuhan ngerti kalau memang perlu itu kan, karena kan Tuhan juga sebenarnya dari dulu kan kerinduan Tuhan bisa di tengah-tengah umat, dan Daud juga berpikir itu bahwa ada Tuhan di tengah-tengah umat sebenarnya, penting gitu kan, satu ungkapan ekspresi. Nah, jadi yang remaja bisa belajar soal mereka, oh ternyata ekspresi itu sendiri tuh butuh standar gitu. Nah mereka perlu belajar mengekspresikan tentang kehidupan mereka, seperti misalkan mereka menerima Tuhan, mendengar firman, kan ekspresi itu sebenarnya bentuk respon ya sebenarnya, bentuk respon sebenarnya. Nah, jadi kalau anak-anak remaja salah berespon, mereka kan salah mengekspresikan gitu. Nah itu maksudnya. Nah, kalau dilihat dari ini ya. Jadi sama lah selesai untuk merefleksikan. Ya, yang penting Mas Oso bisa belajar sudut pandang yang berbeda di dalam bagaimana merefleksikan sesuatu gitu ya. Oke, pengumumannya minggu depannya Bu ya? Minggu depannya. Oh, saja.